Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena telah memberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, sehingga kita bersama-sama bisa menyelesaikan presentasi budget piutang PT Prima Karya Manunggal. Yang saya hormati yaitu Ibu Elmira Siska SPMBA selaku dosen pengampu penganggaran perusahaan, dan juga teman-teman saya yang sangat saya cintai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Fikri. Sebelum mempresentasikan presentasi kami kali ini, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Muhammad Fikir Fadilah dengan nomor NIM 6423055. Selanjutnya yaitu teman saya ada Muhammad Diva Haritsyah dengan NIM 6423015. Selanjutnya ada Gilang Ramadan dengan NIM 6423030. Selanjutnya ada Nadam Irmansyah dengan nomor NIM 6423054. Oke, di sini saya Gilang Ramadan akan menjelaskan budget piutang. Definisi rencana keuangan untuk estimasi piutang yang diterima dalam periode tertentu. Fungsi meramalkan arus kas masuk untuk menjaga likuiditas dan stabilitas operasional. Komponen analisis penjualan kredit dan kebijakan kredit perusahaan, estimasi umur piutang 0-30 hari, lalu 31 hari sampai 60 hari, dan 90 hari. Manfaat identifikasi risiko piutang tak tertagih, pengambilan langkah-langkah pencegahan. Selanjutnya, manfaat budget piutang. 1. Mengelola arus kas secara efektif. 2. Mengurangi risiko piutang tak tertagih. 3. Mendukung keputusan strategi atau kebijakan kredit dan batas kredit. 4. Meningkatkan efisiensi operasional. 5. Meningkatkan kepercayaan investor dan kreditor. 6. Menjaga likuiditas dan kesehatan keuangan. Yang terakhir, integrasi dengan budget lain atau penjualan persediaan kas. Oke, di sini selanjutnya ada langkah-langkah. 1. Kebutuhan persediaan. 2. Tentukan tingkat persediaan A minimum, B maksimum. 3. Perhitungan lead time. 4. Selaraskan dengan data penjualan dan produksi. 5. Perhatikan tren musiman. 6. Perkiraan biaya penyimpanan. 7. Evaluasi berkala. Terima kasih. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Diva dengan NIM 6423015. Saya akan melanjutkan presentasi dari Gilang Ramadan. Yang selanjutnya adalah budget persediaan. Yang pertama, definisi rencana keuangan untuk memperkirakan jumlah dan nilai barang guna memenuhi kebutuhan operasional. Yang kedua adalah tujuan. Tujuan yang pertama adalah memastikan ketersediaan barang, dan yang kedua adalah menghindari pemborosan atau overstocking atau stock out. Oke, yang selanjutnya adalah tujuan budget persediaan. Yang pertama adalah menjaga ketersediaan barang untuk permintaan pasar atau produksi. Yang kedua, menghindari kelebihan stok, mengurangi biaya penyimpanan dan resiko kerusakan. Yang ketiga, optimalisasi pengeluaran pembelian sesuai kebutuhan. Dan yang keempat, meningkatkan efisiensi operasional, contohnya tepat waktu dalam pemesanan. Baik, yang berikutnya adalah manfaat budget persediaan. Yang pertama adalah kontrol pengeluaran. Contohnya hindari pembelian berlebih. Yang kedua, manajemen kas.
Contohnya proyeksi kebutuhan dana lebih efisien. Yang ketiga, optimasi ruang penyimpanan. Contohnya pemanfaatan ruang gudang secara efektif. Yang keempat, peningkatan profitabilitas. Yang kelima, mengurangi biaya operasional dan penyimpanan. Yang keenam, mencegah kerugian dari barang kadaluarsa atau rusak. Yang ketujuh, evaluasi kinerja persediaan, memantau realisasi dengan rencana. Dan selanjutnya, antisipasi fluktuasi harga, menghadapi kenaikan harga bahan baku. Dan yang terakhir, daya saing pasar, stabilitas harga produk untuk pelanggan. Oke, baik. Selanjutnya ada metode analisis. Yang pertama itu ada receivable turnover atau RTO yang mengukur perputaran piutang. Yang kedua ada rasio tunggakan, yaitu dia mengukur persentase piutang yang belum tertagih pada periode tertentu. Selanjutnya ada average collection period atau biasa disebut ACP, yaitu menghitung rata-rata hari yang dibutuhkan untuk mengumpulkan piutang. Oke, selanjutnya ada receivable turnover atau RTO. Jadi di sini ada 3 contoh cara perhitungan RTO. Yang pertama, hasil perhitungan RTO dari tahun 2015 hingga 2019 menunjukkan fluktuasi yang tidak stabil. Nilai RTO yang rendah menunjukkan pengelolaan piutang yang kurang baik. Dan yang kedua ada contohnya, pada tahun 2015 RTO sama dengan 0,04, yaitu perputaran rendah. Dan pada 2017 RTO berada di angka 0,36, yaitu perputaran sedikit lebih baik. Yang ketiga ada penurunan RTO pada tahun 2018 dan 2019 menunjukkan penurunan kinerja pengelolaan piutang. Dan selanjutnya ada average collection period atau ACP. Di samping saya ini ada 2 contoh ACP, yaitu pada tahun 2015 ACP sama dengan 9 hari, masih terbilang baik. Pada tahun 2017 ACP sama dengan 1 hari dan juga masih terbilang baik. Dan tahun 2018 ACP sama dengan 972 hari, yang bisa dibilang tidak baik atau sangat buruk. Yang kedua ada fluktuasi ACP, menunjukkan ketidakstabilan dalam pengumpulan piutang, dengan tahun 2018 sebagai titik terburuk. Rasio tunggakan atau piutang tak tertagih. Rasio tunggakan cenderung berfluktuasi antara 0,003 hingga 0,05% dari total piutang. Ini menandakan adanya masalah dalam pengelolaan piutang meskipun rasio tunggakan tidak selalu tinggi. Oke, di sini untuk kesimpulannya ada 4, yaitu yang pertama, rasio tunggakan. Perusahaan perlu menetapkan batasan yang lebih ketat dan mengelola pelanggan dengan tunggakan yang lebih efektif. Yang kedua, pengelolaan piutang. Perusahaan sudah cukup efektif dalam pengelolaan piutang, meskipun hasil perhitungan rasio merupakan fluktuasi yang perlu perhatian lebih. Yang ketiga yaitu RTO. Walaupun fluktuasi terjadi, perusahaan perlu memperbaiki perputaran piutang agar lebih efisien dan mencapai target yang diinginkan. Yang keempat yaitu ACP. Rata-rata pengumpulan piutang cenderung lebih tinggi dari yang diinginkan selama 60 hari, terutama pada tahun 2018 yang menunjukkan pengumpulan yang sangat buruk. Yang selanjutnya yaitu saran batasan kredit. Menetapkan batasan kredit untuk pelanggan yang memiliki tunggakan. Untuk pelanggan yang memiliki tunggakan, pelanggan dengan tunggakan tidak boleh membeli barang baru sampai hutang dibayar. Yang kedua, penggunaan rasio lain. Disarankan untuk menggunakan lebih banyak rasio dalam mengukur kinerja pengelolaan piutang agar lebih komprehensif dan memberikan hasil yang lebih beragam. Oke, mungkin cukup sampai di sini presentasi dari kelompok 12
Kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih.